Sekarang sudah bisa kita lepas. Update terbaru dari ayam petelur kita yang kemarin. Sudah berumur 16 minggu semenjak DOC ya. Tapi belum mulai bertelur, tapi bodinya sudah mengembang, sudah menunjukkan ciri-ciri mau bertelur. Ekornya juga sudah mulai memanjang. Cuman dia jenggernya belum pala muncul kali. Biasanya kalau dia udah mau bertelur, jenggernya udah makin tinggi jenggernya. Hari ini kita mau lihat berapa lama proses ngurus ayam petelur 200 ekor. Bentuk kandangnya seperti ini, supaya teman-teman bisa lihat lebih spesifik lagi kayak mana bentuknya. Ayamnya udah ngikut ya. Jadi ini kandangnya, bentuknya sebenarnya kandang ini adalah kandang pembesaran nih, seperti ini. Kandang pembesaran ayam kampung. Cuman memang ini dulu yang rancang ini kurang paham dalam proses pembesaran ayam kampung. Nah ini ada di bawah, dia bentuknya 3 tingkat. Jadi kalau menurut saya memang kandang seperti ini sangat tidak ideal untuk pembesaran ayam kampung, karena kalau dia seperti ini, oke, kita anggap kandang yang di atas bagus untuk pembesaran, tapi kotorannya bakalan jatuh ke bawah, dan nanti ayam yang di bawah bakalan kena kotorannya, kemudian amoniak tercium, maka ayam penyakitan. Apalagi juga ayam yang paling bawah ini, pasti kotoran turun ke bawah, maka ayamnya kurang sehat. Jadi kami tidak lanjut lagi jadikan kandang ini kandang pembesaran. Jadi kami buat kandang petelur seperti ini. Dan ini pun paling ya maksimal 200 lah atau 300 lah di sini muat. Karena kalau kita bikin lebih lagi ya tidak muat lagi, nanti malah kepadatan. Ini kondisinya, saya baru ambil tempat minum dan pakannya masih ada sisa sedikit. Jadi saya mau jelaskan gimana seberapa lama ngurus yang 200 ekor ini. Ini pakan yang sudah difermentasi untuk ayam petelurnya. Ini ada 5. Yang 5 ini cukup untuk pakan selama 2 hari. Dan proses memfermentasinya ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. 30 menit dan ini hasilnya. Nih. Wanginya wangi tape, wangi roti. Nah ini 5 ini cukup untuk 2 hari. Jadi 1 hari dia 2,5 ember. 2,5 ember. Jadi kalau kita hitung-hitung waktunya untuk meracik pakannya itu 30 menit untuk 2 hari. Artinya untuk 1 hari 15 menit meracik pakannya, memfermentasi. Dan ini air minumnya. Air minumnya cuma 4. Yang ini yang besar aja ya, bukan yang kecil ya. 4 ini kalau saya hitung-hitung waktunya ngambil waktu kotor, kemudian nyuci dan ngisi, membutuhkan waktu sekitar 10 menit. 10 menit membersihkannya, ngisinya, dan sekalian juga ngantarnya nanti. Jadi hanya 4 ini aja ya. Jadi sekarang ini saya mau kasih dulu ayamnya, karena tadi di tempat pakannya sisa-sisa sedikit. Jadi mereka juga pasti mau lebih lahap lagi makan kalau kita kasih pakan yang baru. Jadi kita kasih sedikit pakan yang baru, yang wangi, supaya pakan yang lama itu bisa dihabiskan nanti. Kita hitung nanti waktunya ya, berapa lama memberikan makan. Ayamnya udah demo, minta makan mereka udah datang sini ngumpul.
Pemberian pakan sudah selesai. Kita anggap aja waktunya sekitar 5 menit memberikan makan. Dan habis ini membuat minumnya, mengantari minumnya. Oke, guys. Pemberian minumnya 3 di dalam, 1 di luar. Sengaja saya buat di luar karena setengah jam lagi saya mau lepaskan, saya umbar supaya ayamnya bisa menghirup udara yang segar. Jadi waktu memberikan minumnya itu ngangkatnya dari sana, dari tempat penyuciannya tadi ke sini, paling dia habis 3 menit, atau kita bilang aja lah 5 menit. Jadi kalau kita hitung-hitung waktunya dalam mengurus ini ngurusnya dalam kategori ayamnya belum bertelur ya. Kalau misalnya nanti sudah bertelur, sudah beda lagi karena kita pasti membutuhkan waktu lagi untuk mengutip telur. Kalau ini dia belum bertelur, ini masih ada nanti kira-kira 2 minggu lagi kayak gini terus sampai dia bertelur. Jadi waktunya kalau kita hitung-hitung tadi meracik pakannya itu 15 menit untuk 1 hari. Kemudian memberikan makannya itu 2 kali sehari makan. Sekali memberikan makan itu 5 menit. Jadi kalau 2 kali 10 menit. 15 menit tambah 10, 25 menit. Ditambah lagi ngambil tempat minum sama nyucinya sama ngantarnya. Kita hitung aja dia kan 4 tempat minum. Jadi dia 10 menit ngambil di pagi hari, kemudian nyucinya, ngisi vitaminnya, kemudian ngantarnya. Karena tempatnya pun dekat di sana, di samping kandang. 10 menit. Nah, 10 menit. Jadi kita hitung semua 35 menit. Meracik, memberikan makan dan memberikan minum. 35 menit ngurusnya untuk 1 hari. Nah, itu hanya masih secara teknis ya. Selebihnya kita pemberian penyemprotan atau kebersihan kandang ini dikerjakan sekali seminggu, dibersihkan, disapu-sapu, sekaligus disemprot pakai desinfektan. Itu sekali seminggu, kita anggap aja dia habis setengah jam. Jadi kalau kita rata-ratakan 5 menit per hari. Jadi kalau kita total semua sekitar 40 menit lah ngurus ayam ini. Nah, selain ngurus-ngurus seperti itu, ada beberapa hal-hal yang bisa kita kerjakan lagi, seperti mengecek satu persatu ayamnya, mana yang kurang sehat, mana yang matanya senot gitu kan. Jadi kita anggap aja itu 20 menit itu kita di kandang melihat-lihat atau mengamati ayam kita. Jadi kita anggap aja dia total satu hari itu 1 jam. 1 jam ngurus ayam yang belum bertelur. Nanti kalau misalnya sudah bertelur, tinggal kita tambahkan aja waktu untuk ngutip telurnya. Dan ini kan saya baru kasih makan. Jadi saya biarkan dulu setengah jam dia memakan makanan ini, biar sampai mereka rasa laparnya terpenuhi lah. Udah agak-agak kenyang, nanti setengah jam lagi saya lepas, saya umbar. Ini ada beberapa yang udah keluar tadi, karena tadi saya mau buka pintu langsung keluar.
Jadi nanti ini sudah dipagar keliling, nggak terlalu tinggi kali karena ayam ini nggak bisa terbang ya, nggak pandai terbang. Nanti kira-kira setengah jam lagi kita lepas ini, kita lepas ayamnya. Dan nanti kalau misalnya sore atau misalnya siang pun dia kalau ada hujan kita masukkan. Dan ini masukkannya nggak lama karena ayamnya sudah dilatih. Ketika kita bilang kita khusus aja nanti kayak gini pakai kayu-kayu, nanti ayamnya udah pada masuk itu. Jadi kita anggap aja 1 jam lah ngurus ayam ini. Itu 1 jam itu versi saya ya. Untuk teman-teman yang lain juga, yang peternak yang lain ya beda-beda, mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama lagi. Nah habis ngurus ini udah bisa ngurus ayam yang lain ya. Jadi itulah hitung-hitungan yang saya praktekkan, cukup 1 jam lah ngurusnya. Kalau teknisnya ya 40 menit, tapi di luar teknis ya bisa nengok-nengok, baru merapi-rapikan, membersih-bersihkan dikit-dikit, ambil sampah-sampahnya. Itulah totalnya dia 1 jam lah dia per hari. Oke, nanti kalau ayamnya sudah bertelur, nanti kita bikin proses panen telurnya. Ini ekornya pun udah mulai ngembang ya, nggak lama lagi nih bakalan bertelur. Ini juga jenggernya udah nampak, udah makin meninggi ya. Dan lihat nih, alasnya, liternya semua kering, bulat-bulat ya. Tanahnya bulat-bulat, itu adalah kotoran yang sudah mengering. Nih, tak ada lembab atau becek atau apa. Ini kotoran yang udah mengering. Itulah karena pakannya kita fermentasi. Setiap hari kita fermentasi. Jadi pakannya selain serat, fungsi dari fermentasi itu selain seratnya, serat dari dada itu semakin halus, serat kasarnya berkurang, dan pencernaan ayam semakin baik dan kotorannya tidak bau. Jadi ini otomatis amoniak tidak terlalu tinggi. Bahkan ada sih, cuman nggak terlalu pasti ada baunya lah. Jadi amoniak tidak terlalu tinggi, jadi ayam lebih sehat. Setelah saya rasa ayamnya sudah cukup banyak makan, sekarang kita lepas supaya ayamnya makan dari luar, bisa makan batu, pasir. Jadi sekarang sudah bisa kita lepas. Semua langsung keluar ya. Ayamnya tampak bahagia sekali ya. Bisa makan makanan pasir-pasir, batu-batu. Sebagian ada juga masih di dalam, mungkin malas ya. Tapi sebagian besar sudah keluar. Nah, ini dia bagian-bagian seperti ini yang biasanya membuat kita mau berlama-lama di kandang, melihat-lihat pergerakan mereka. Perasaan tenang ya, nyaman, tenang rasanya melihat ayam-ayam seperti ini, sehat-sehat, terbang ke sana kemari, bermain-main. Ini yang membuat kita lama-lama di kandang. Sebenarnya hal-hal teknisnya cuma sebentar aja, cuma 40 menit aja, tapi kayak gini nengok-nengok itu yang buat lama. Semua berebut ke pinggir nyari hijau-hijauan. Entah apa dimakaninya, batu-batu, tanah-tanah, semua bisa dimakan. Jadi pencernaannya lebih sehat dia. Lain hal dengan ayam kampung ini.
Ayam kampung ini sudah dilepas rata-rata pada di dalam, nggak terlalu suka keluar.